Saya kira kita tidak Hmm. perlu khawatir ya. Nah, Kita baik, memiliki baik. Hmm. kita memiliki gunung api terbanyak di dunia, Hmm. 127 gunung api atau 13% gunung api di dunia ada di negara kita. Hmm. Hmm. Bahkan sejak kecil pun kita sebetulnya sudah dikenalkan dengan gunung ya. Hmm. Misalnya sebelum kita pandai menggambar gitu ya, Hmm. paling tidak kita pernah menggambar dua gunung dengan matahari Betul, dan betul, betul. dengan Hmm. Hmm. pemandangan yang indah Hmm. gitu kan. Mungkin masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa, Bali itu kalau nonton wayang apapun ya, Hmm. wayangnya itu pasti diawali dengan gunungan dan Settingnya gunung ya. ya settingnya Hmm. Hmm. gunung, kemudian setiap ganti adegan juga ada gunungan, Hmm. dari awal sampai tancap kayon juga dimainkanlah gunung. Jadi sebenarnya kita sudah dikenalkan gunung ya Hmm. sejak dini, dan nenek moyang kita memang tidak pandai menulis gitu ya, Hmm. tidak Hmm. pandai menulis, dan kita adalah masyarakat yang literasinya tidak begitu bagus gitu ya. Hmm. Hmm. Satu-satunya yang diberikan adalah tontonan yang bisa memberi tuntunan gitu ya. Oke, Jadi ya. dari wayang, dari gambar kita sejak dini gitu ya. Bahkan dari tumpeng pun ya gitu bentuknya seperti Iya, gunung. melambangkan gunung ya. Hmm. Ya, melambangkan Hmm. gunung Hmm. dengan Hmm. di bawahnya itu lebih banyak hiasan maupun rempah-rempah yang beraneka macam gitu ya. Di bawahnya itu di atasnya mungkin dihias dengan tidak begitu banyak hiasannya dibanding dengan apa yang ada di bawahnya. Saya kira sudah banyak itu pasukan yang kita gambarkan tentang gunung dalam kehidupan kita. Oke, itu filosofinya kan sangat luar biasa kalau kita mencoba menelaah satu persatu yang disampaikan Mbah Rono ya. Orang tua mengenalkan kita bahwa gunung itu ya kita harus bersahabat dengan gunung gitu. Mau nggak mau kita memang punya gunung yang sangat banyak. Tapi ketika gunung itu meletus dan lain sebagainya, maka yang ada dalam pikiran kita adalah wah rasa takut juga ini. Mereka harus menyelamatkan diri, kemudian berita juga yang disampaikan adalah bagaimana evakuasi. Itu kan yang paling banyak dilakukan. Nah, maka sebenarnya apa yang paling proporsional dilakukan sehingga masyarakat seperti saya yang berada di kaki gunung, Mbah Rono, juga tidak harus punya ketakutan yang terlalu berlebihan. Sebenarnya begini ya, kalau kita lihat sebenarnya dari mempelajari dari letusan gunung api yang terjadi, berapa hari yang diperlukan untuk letusan, ya kan? Tapi berapa tahun masyarakat menikmati kesuburan di gunung api tersebut, kan gitu. Ya. Kadang-kadang gunung api ini kan seperti uang logam yang satu kesatuan harus mempunyai sisi berbeda. Satu lambang itu kan, koin itu uang logam itu. Satu lagi nilai nominalnya kan, tetapi harus berbeda. Kalau nggak berbeda nggak laku. Oke, betul. Iya kan, kalau dua-duanya burung Garuda juga tidak akan laku. Kalau dua-duanya angka 1000 juga tidak laku. Logam 1000 itu. Gunung api juga begitu. Satu dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya kan, air yang melimpah, kesuburan, ya kan, terus bahkan energi juga ada, sehingga kebutuhan pokok manusia seperti pangan, air, dan energi ini tercukupi dalam satu gunung tersebut, gitu kan. Dan gunung itu kan selalu tepat janji. Artinya begini, kalau daerah itu yang pernah dilanda material letusan, ya kan, pasti akan dilanda lagi. Kecuali ada hal-hal aneh seperti Merapi tahun 2010 gitu ya. Ya kan, suatu letusan yang besar, mungkin generasi yang sekarang hidup di Merapi itu belum pernah mengalami, tapi sebetulnya dulu sudah pernah ada gitu ya. Cuman memang tidak ada cerita yang turun temurun waktu itu, ya kan. Oleh karena itu perlu suatu sambungan, ya kan. Sambungan untuk membaca gunung ini adalah ilmu pengetahuan. Akhirnya dari setiap gunung api itu mempunyai daerah-daerah rawan bencana, ya kan. Daerah mana yang rawan bencana, ya kan. Dan itu yang harus kita hormati bersama. Artinya apa? Dulu pernah meletus, daerahnya ini saja. Nah itulah, ya kan, itulah daerah-daerah yang rawan bencana. Kalau meletus lagi, paling tidak daerah itu yang terlanda. Kalau bertambah, ya dasarnya itu dulu, daerah rawan bencana itu dulu, yang awal gitu kan. Sehingga kita, ya kan, masyarakat yang datang ke gunung api itu kan
gunung api ini sudah ada sebelum orang ada gitu ya. Betul, mereka Artinya dulu kan yang ada ya. Iya, artinya kan kita hanya seorang tamu saja. Layaknya seorang tamu kan pertama harus menghormati yang punya rumah gitu ya. Ya kan? Ya kita harus menghormati, oh ini daerah bahaya, oh ini layak untuk tidak ditinggali gitu. Ya kan? Oh ini daerah yang aman, oke saya bisa di sini. Saya bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin saya dan sebagainya. Jadi ada suatu batasan-batasan. Semua itu harus ada batasan-batasan. Demokrasi pun ada batasan-batasan, bukan seenaknya ya. Alam pun punya batasan-batasan agar supaya masyarakat itu bisa harmoni di gunung apinya, berani berbagi ruang lah dengan gunung api. Mungkin kita waktu kok gitu kan ya. Iya. Kan? Ya, itu yang pertama harus dilakukan oleh manusia. Kedua, kalau misalnya gunung api ini akan memberikan kesuburan yang baru, mungkin dalam arti yang vulgar sedang meletus, ya berilah waktu, ya kan? Ya, berilah waktu yang sangat sedikit, ya kan, dibandingkan dengan masyarakat memanfaatkan kesuburan itu bertahun-tahun, yang sangat banyak ya, bertahun-tahun. Jadi janganlah selalu mengeluh, oh ini alam sudah tidak ramah kepada kita. Iya. Ini sangat tidak etis ya, karena apa? Pagi-pagi kita minum, hari ini sudah mungkin makan 2 kali, itu semua dari alam, ya kan? Bukan jatuh dari pohon. Nah ini yang seharusnya masyarakat harus seperti itu, tidak perlu khawatir karena Tuhan sangat bermurah memberikan kita gunung yang terbanyak di dunia. Andaikan tidak seperti itu, bisa dibayangkan Jawa ini hanya sebongkah kara, tidak bisa diapa-apakan. Oke. Saya menarik ini karena sore hari ini saya mendapatkan perspektif lain soal gunung meletus yang selama ini yang ada dalam bayangan adalah ya mungkin hanya di bayangan saya saja lah, mungkin di bayangan orang lain nggak ada ya. Di dalam bayangan saya adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Maka perspektif lainnya saya dapatkan dari Mbah Rono. Tapi boleh tidak sebagai orang yang sangat awam Mbah Rono, ketika gunung itu sudah meletus, sudah melakukan aktivitas yang seharusnya dia lakukan, seberapa lama kemudian kita bisa mendapatkan tanah yang lebih subur misalnya dan lain sebagainya yang nanti bisa kita gunakan lagi sebagai manusia? Sebagai contoh lah di Merapi, letusan yang paling hebat kan 2010 lah, dibanding dengan letusan-letusan yang lain. Sekarang kan katakanlah sudah 20 tahun gitu ya. Mereka sudah beraktivitas seperti biasa gitu ya. Ya kan? Mata air sudah keluar lagi gitu ya. Bahkan 150 juta meter kubik pasir yang dimuntahkan mungkin sudah menjadi gedung-gedung yang jadi bahan bangunan gitu ya. Ya kan, jalan-jalan yang mulus gitu yang kita nikmati. Walaupun mungkin kita lupa bersyukur ya, ya kan. Tetapi toh gunung api tidak pernah meminta apapun, bahkan bersyukur pun tidak pernah meminta gitu ya. Jadi saya kira tidak kita berapa waktunya bayangkan Merapi letusan yang sebesar itu 2010 secara ilmiah itu 15 hari, ya kan? Tetapi secara manajemen kebencanaan itu 25 saya nyatakan awas, tanggal 3 Oktober saya nyatakan awas, 25-nya tanggal 3 Desember itu 2010 selesai persoalannya gitu. Jadi 1 bulan itu sudah termasuk memang secara saintifik ancaman bahayanya. Dan jumlah hari berikutnya adalah masalah urusan manusianya, karena subjek dari mitigasi kan bukan gunung apinya, tapi manusianya kan gitu kan. Betul. Jadi bagaimana manusia ini bisa diselamatkan pada saat gunung api memberikan kesuburan baru kan gitu. Karena pada saat gunung meletus ya itu aktivitas dia yang tidak bisa juga kita atur ya. Itu terserah dia saja. Nah, terserah ini yang menarik juga pada 2014 saya membaca sebuah tulisan di dalamnya ini ada Mbah Rono juga nih.
soal pariwisata yang selalu merasa dirugikan kalau gunung meletus, padahal Mbak Rono mengatakan di luar negeri justru menjadi potensi wisata kalau gunung sedang melakukan aktivitasnya seperti itu. Apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini, Pak Mbak Rono? Sebetulnya saya ini besok ini harus menanggapi secara serius ya hasil riset tentang riset atau apalah tentang ketahanan wisata dengan adanya bencana ini termasuk COVID sekarang ini. Okay. Jadi memang yang menjadi berkah adalah di mana daerah itu rawan bencana, memang di samping daerahnya subur, juga biasanya tepat untuk wisata. Yeah, yeah. Nah, kerugian itu saya sebutkan tadi kan. Letusan sebesar Merapi kan secara ilmiah hanya memerlukan waktu 15 hari, ya kan? Dan daerah tertentu saja sebetulnya yang terlanda, ya kan? Sebagian besar wilayah Jogja aman-aman saja. Aman-aman saja, ya. Aman-aman saja. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah juga aman-aman saja gitu kan. Kadang-kadang kehebohan itu lebih heboh, ya kan? Lebih heboh pemberitaan daripada kenyataannya, ya kan? Ini yang kadang-kadang saya kemarin ada video-video yang muncul di media sosial letusan hebat Merapi yang baru-baru saja terjadi. Ini sebetulnya bagus ya sekarang ini dengan industri modern ya, 4.0 ini informasi berjalan dengan cepat, begitu cepat dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang di luar kenyataan, ya kan? Dengan mengunggah video letusan Merapi yang kemarin ini, letusan dahsyat itu. Akhirnya orang-orang yang punya anak sekolah di Jogja yang kemudian memang terpaksa tidak bisa pulang, ya kan? Bahkan ada yang mau ke Jogja karena urusan sangat penting gitu, menjadi takut gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang harus dibangun dari wisata itu? Ya tadi itu, ya kan, daerah rawan bencananya di mana? Oh di sini, ya jangan bangun di situlah. Itu paling dasar gitu ya. Pertama itu. Terus kemudian mengontrol, ya kan, mitigasi yang bagus kan sebetulnya berbasis pada masyarakat, ya kan. Ya wisata itu ya dikelola berdasarkan dengan masyarakat yang ada tinggal di situ gitu loh. Betul. Jangan yang punya wisata di Jogja di Kuningan, di Komando, bosnya di Jakarta gitu kan, tidak tahu menahu, dia udah pasti berhasil kebetulan. Pertama adalah respect pada ruang. Mana ruang yang memang milik Gunung Api tersebut. Kedua adalah dikelola bersama masyarakat, karena mitigasi bencana Gunung Api berbasis masyarakat adalah yang terbaik. Ya kan? Ketiga adalah bahasa yang arif dan nyata, ya kan? Tentang kondisi yang sebenarnya. Jangan menyiapkan hoak, itu merugikan semua.